Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri yang masih di luar segera masuk ke masjid. Perhatian santri semua bahwasanya pelajaran setelah maghrib kajian setelah maghrib wajib diikuti oleh seluruh santri tanpa terkecuali. Paham ini? Wajib, kecuali pelajaran yang di kelas. Baik, yang masih di luar segera masuk ke masjid karena kita akan mulai pelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, diharapkan diam semua santri ya. Yang dibolehkan yang bergerak hanya tangannya menulis, mulutnya diam. Perhatikan. Baik, sampai di mana kita? Pelajaran Adabul Masyi ila Shalah. Abdurrahman. Abdurrahman. Sampai di mana pelajaran kita kemarin? Siapa yang nulis? Khalid. Sampai di mana pelajaran? Siapa yang masih ingat? Itu pelajaran tafsir itu Khalid. Taib, sampai di mana? Taib, sampai di perkataan beliau thumma yarfa'u yadayhi ka raf'ihil awwal. Jadi setelah seseorang itu membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya, maka dia melakukan rukuk setelah itu. Nah, sebelum dia rukuk yang disunnahkan apa? Mengangkat tangannya. Angkat tangan dulu dia. Sama seperti dia melakukan takbiratul ihram di awal mengangkat tangannya, yaitu sejajar berhadapan dengan bahunya. Jadi begini, berhadapan dengan bahu. Atau naik sedikit tidak mengapa. Jadi bukan begini, kalau begini sudah tidak berhadapan dengan bahu. Jadi berhadapan dengan bahu. Angkat tangan. Kemudian sejajar. Atau dinaikkan sedikit sampai sejajar dengan telinganya, ujung telinganya, yang bagian bawah.
Ini. Setelah dia angkat tangannya, baru dia memulai ruku. Nah, di saat mau ruku ini, disitulah dia membaca Allahu Akbar. Jadi bacaan rukuknya bukan dia masih berdiri, atau sudah sempurna ruku baru membaca Allahu Akbar, sebagaimana yang dilakukan oleh imam-imam pada umumnya yang kita saksikan. Masih berdiri Allahu Akbar baru dia ruku, keliru. Atau dia nanti sudah sempurna ruku baru Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar di sela-sela mau menunduk perpindahan menuju ruku. Paham ini santri semua? Hah? Nah, sebelum dia ruku, dia angkat tangan dulu. Ini maksud perkataan beliau, "Tsumma yarfa'u yadayhi karaf'ihil awwal." Kemudian dia mengangkat kedua tangannya seperti biasa sampai sejajar berhadapan dengan bahunya. Karaf'ihil awwal, seperti dia mengangkat kedua tangannya saat takbiratul ihram. Ba'da faraghihi minal qiraah, setelah dia membaca surat. Wa ba'da ayyathbuta qalila, dan setelah dia diam sejenak, hatta yarji'a ilaihi nafasuhu, sampai nafasnya kembali. Jadi jangan begitu setelah membaca surat langsung takbir, tapi diam dulu sejenak. Setelah membaca surat diam sejenak, baru angkat tangan kemudian ruku. Paham di sini ya? Jadi jangan langsung disambung. Hah? Contohnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Dia ruku. Diam dulu sejenak, baru dia angkat tangan kemudian ruku. Wa yukabbiru fayadha'u yadayhi mufarrijatail asabi' ala rukbatayhi mulaqqiman kulla yadi rukbatin. Kulla yadin rukbatan. Kata beliau, kemudian dia meletakkan. Jadi ketika sujud, di saat sujud, di mana tangannya? Dia letakkan di lututnya. Jadi ketika sujud meletakkan tangan di lutut, hukumnya wajib. Tapi kaifiatnya sunnah. Kaifiatnya yang sunnah adalah dengan merenggangkan tangan seperti orang ingin mencengkram sesuatu. Nah, itu. Dia cengkram begini lututnya. Bukan dibikin begini di atas lutut, tapi begini. Yang sunnah. Sekedar sampai tangan di lutut itu hukumnya wajib. Tapi kaifiat sunnah. Kaifiatnya yang sunnah adalah direnggangkan begini kemudian ditaruh di lutut. Wayamudda, bukan wayamudda, wayamuddu dhahrahu mustawiyan. Kemudian di saat ruku dia membentangkan punggungnya mustawiyan, lurus. Perhatikan. Perhatikan ke sini. Duduk baik-baik itu. Bukan nonton sepak bola ini. Khalid. Jadi ketika ruku diluruskan punggungnya mustawiyan, terbentang lurus.
Wa yaj'alu ra'sahu hiyalahu, dan dia menjadikan kepalanya itu hiyalahu, lurus dengan punggungnya. La yarfa'uhu, dia tidak angkat kepalanya, dia tidak dongakkan begitu ketika dia ruku, kepalanya begini. Wala yakhfiduhu, dan tidak pula dia menunduk. Jadi ketika ruku kepalanya lurus sejajar dengan apa ini, punggungnya. Tidak mendongak dan tidak menunduk. Li hadits Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah. Kemudian wa yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Jadi ketika rukuk ini wa yujafi, dia renggangkan mirfaqaihi, sikunya, an jambaihi, dari apa ini, sisi badannya. Jadi jangan dia ketika rukuk dia gitu, bukan, tapi direnggangkan ketika rukuk. Jadi rukuk apa ini, sikunya dan tangannya harus menjauh dari sisi badannya. Li hadithi Abi Humaid, bukan Abi Hamid, Abu Humaid. Berdasarkan hadis Abu Humaid. Kemudian wa yaqul fi ruku'ihi. Nah, apa yang dia ucapkan ketika dia ruku'? Perhatikan. Nah. Apa yang dia ucapkan ketika dia ruku'? Siapa yang hafal? Apa yang diucapkan? Ketika ruku'. Masya Allah, subhana rabbiyal azim. Kata beliau subhana rabbiyal azim li hadithi Hudzaifah rawahu Muslim, berdasarkan hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ketika ruku yang diucap adalah subhana rabbiyal azim. Satu kali hukumnya wajib, lebih dari itu hukumnya sunnah. Artinya kalau antum sengaja tidak membaca sama sekali, sholat antum batal, antum berdosa, menyebabkan sholat batal. Perhatikan. Kalau lupa, sholat tidak batal. Wajib sujud sahwi Ustadz? Wajib sujud sahwi. Karena ini bacaan yang wajib, subhana rabbiyal azim. Cukup satu kali wajib. Selebihnya sunnah 2 kali 3 kali. Wa adnal kamal 3. Sempurna yang paling rendah adalah 3 kali. Maksudnya sunnah minimalnya 3 kali. Sempurnanya 3 kali. Subhana rabbiyal azim wajib. Antum tambah subhana rabbiyal azim sunnah. Tapi yang sempurna lagi 3 kali subhana rabbiyal azim. Ustadz boleh lebih? Boleh. Lebih sunnah lagi antum tambah lagi. Lebih dari 3, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Selama si imam belum naik bangkit dari rukuknya, antum subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Lebih banyak pahalanya. Salat sendiri demikian. Tapi kata beliau wa a'lahu fi haqqil imam asyrun. Tapi imam yang paling tinggi, paling banyak hanya boleh 10 kali, jangan lebih. Jadi kalau si imam ingin melebihkan bacaan subhana rabbiyal azim, jangan lewat dari 10 kali. Mentok 10 kali saja. Ini imam ya. Adapun si makmum dan orang yang sholat sendirian silahkan sebanyak mungkin. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim sampai 15 kali, 20 kali silahkan.
Kalau si imam jangan banyak-banyak. Kenapa? Nanti batuk-batuk, terganggu orang yang di belakang. Mungkin masih ada apa? Orang punya kebutuhan, ingin segera sholat, ingin segera apa? Menyelesaikan kebutuhannya. Sementara kita terlalu lama sholatnya. Artinya memperhatikan hak si makmum juga. Makanya si imam dibatasi 10 saja. Kalau ingin dia perbanyak. Wa kadza hukmu subhana rabbiyal a'la fi sujudihi. Demikian juga hukum yang dibaca, demikian juga hukum bacaan subhana rabbiyal a'la fi sujudihi ketika dia sujud. Kemana itu Reza? Ditunggu Reza. Santri yang di luar selesai hajatnya masuk, wajib masuk. Jangan berkeliaran di luar. Pelajaran setelah maghrib wajib diikuti oleh seluruh santri. Perhatikan, bukan seenaknya saja, mau ikut-ikut, mau tidak. Ini Fauzan, mana Fauzan ini? Jaga. Sebelumnya juga tidak hadir, pertemuan sebelumnya. Perhatikan, santri wajib. Jangan seenaknya ya, mau ikut-ikut, mau tidak. Saya perhatikan sejak awal seperti itu. Kok enak, seenaknya mau ikut, mau tidak. Tidak boleh, wajib antum ikut. Pelajaran di umum ini diikuti semua santri, kecuali yang bukan santri. Tidak wajib. Perhatikan, tidak boleh seenaknya. Saya juga perhatikan beberapa minta izin biasa sudah tidak balik lagi. Jangan seperti itu. Tidak boleh seperti itu ya. Ini sebagai riwayat belajarnya antum nanti ke depan jadi ustadz, model belajarnya seperti itu, ketahuan. Pemalas belajar. Nanti jadi ustadz ada riwayat belajar. Oh, itu ustadz itu dulu itu cuma main-main di pondok itu. Apalagi ketahuan mencuri misalnya, ya, ngerokok misalnya. Alhamdulillah kalau bertobat, kalau tidak pas mengajar, oh itu memang pemalas dari dulu. Tidak bisa. Ya, harus semangat antum. Dididik antum di sini supaya serius belajar. Keseriusan beragama antum dilihat dari serius atau tidak belajarannya antum. Begitu juga antunna, perhatikan santriwati yang di sebelah. Harus perhatikan majelis. Jangan seenaknya ya. Baik, santri yang sudah selesai hajatnya di luar wajib masuk, harus masuk. Baik, kita lanjut pelajaran. Tapi ada pembina yang tidak ikut ustadz. Jangan antum ikut itu model pembina seperti itu, pemalas belajar itu. Majelis tidak diikuti, pembina yang tidak boleh diikuti seperti itu. Kalau ada model pembina yang malas ikut kajian, jangan kalian ikut. Paham ini? Bukan teladan yang baik itu. Perhatikan. Jangan kalian itu model pembina seperti itu. Baik, lanjut. Wa adnal kamal thalathun wa a'lahu fi haqqil imam ashrun.
Wa kadza hukmu subhana rabbiyal a'la fis sujud. Demikian juga perhatikan, baik-baik santri. Kasih baik-baik duduk di majelis rapi yang sopan, ya kan? Supaya antum jadi berakhlak nanti ke depan. Baik. Demikian juga kata beliau, hukum subhana rabbiyal a'la yang dibaca di dalam sujud hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau lupa maka sholatnya tetap sah. Wajib sujud sahwi. Kalau sengaja memang tidak membaca sama sekali, hukum sholatnya batal. Perhatikan. Wala yaqra'u fir ruku' was sujudi li nahyihi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Tidak boleh dia membaca Al-Qur'an atau membaca surat fir ruku' ketika ruku' was sujud dan ketika sujud. Jadi ketika dia sujud, demikian juga ketika dia ruku' tidak boleh membaca apa? Surat. Begitu ruku' qul huwallahu ahad Allahus samad dan seterusnya tidak boleh. Atau surat yang lainnya. Demikian juga ketika sujud. Kenapa linahyihi sallallahu alaihi wasallam an dzalik? Karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Tidak boleh membaca Al-Qur'an surat. Ustadz, bagaimana kalau berdoa Ustadz? Pas doanya kita ambil, kita petik dari doa di dalam Al-Qur'an. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam Al-Qur'an ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan Al-Qur'an. Baik, perhatikan. Baik-baik duduk. Duduknya baik ya. Khalid. Mondar mandir Khalid. Baik. Baik, bagaimana kalau kita menggunakan doa di dalam Al-Qur'an? Boleh hukumnya. Jadi kalau antum niatkan ketika antum ruku', ketika sujud untuk berdoa dengan lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an boleh. Niatnya berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ketika sujud boleh. Walaupun itu ayat di dalam Al-Qur'an. Tapi niatnya berdoa ya, bukan membaca Al-Qur'an. Tsumma yarfa'u ra'sahu wa yarfa'u yadayhi ka raf'ihil awwal. Kemudian setelah dia rukuk selesai membaca subhana rabbiyal azim, kemudian setelah itu dia angkat kepalanya. Wa yarfa'u yadayhi, dia angkat kepalanya ini mau bangkit dari rukuk. Itu dia angkat tangannya juga. Begitu angkat, apa yang dibaca di situ? Ketika bangkit dari rukuk, subhana rabbi sami Allahu liman hamidah, bangkit dari rukuk. Nah, bacaan sami Allahu liman hamidah ini dibaca di saat mau bangkit, sementara bangkit di sela-sela. Bukan ketika rukuk dan bukan ketika sudah tegak berdiri. Sementara mau bangkit, sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah bangkit, sudah tegak, usahakan selesai bacaan itu. Kenapa? Karena kalau sudah bangkit, sudah berdiri tegak, itu sudah ada bacaan tersendiri. Paham di sini? Sami Allahu liman hamidah dibaca ketika mau bangkit dari rukuk.
Mana Reza? Reza, masuk Reza. Minta izin tadi keluar. Taib. Wujuban, kata beliau, ucapan sami Allahu liman hamidah ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Dibaca oleh qailan imamun wa munfaridun, oleh imam dan orang yang sholat sendirian. Imam bangkit membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau si makmum baca apa? Mau bangkit, Rabbana walakal hamd. Perhatikan santri. Mau bangkit membaca Rabbana walakal hamd. Ini bagi makmum. Berarti Ustadz kalau sudah dia berdiri, Ustadz tegak, tidak ada yang dia baca. Dia menunggu imam untuk sujud. Jadi bacaan Rabbana walakal hamd ketika mau bangkit dari rukuk. Ini bagi makmum. Dan sami Allahu liman hamidah bagi si imam dan orang yang sholat sendirian. Wajib hukumnya. Artinya kalau sengaja dia tidak baca, batal sholatnya. Kalau tidak sengaja tidak batal, tapi wajib sujud sahwi. Wa makna sami'a istajaba. Makna dari sami', perhatikan. Makna dari sami' Allah adalah istajaba. Istajaba, kabulkanlah. Jadi ketika kita mengatakan sami Allahu liman hamidah, terjemahannya apa secara bahasa? Allah mendengar orang yang memujinya. Sami Allah mendengar. Liman hamidah, orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Maksudnya apa? Allah mengabulkan orang yang memujinya. Artinya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dengar dan Allah beri pahala. Fa idza istatamma qa'iman, jika dia telah tegak berdiri, qala, dia mengatakan Rabbana walakal hamd. Siapa ini? Yang mengatakan Rabbana walakal hamd ketika sudah tegak berdiri siapa? Loh kok makmum? Tidak perhatian. Imam dan orang yang sholat sendiri. Imam dan orang yang sholat sendiri mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mau bangkit. Ketika sudah bangkit, sudah tegak berdiri, mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kalau si makmum Rabbana walakal hamd waktu mau bangkit. Ingat, letaknya berbeda. Ucapan sama tapi letaknya yang berbeda. Perhatikan. Taib, boleh ditambahkan atau sunnah ditambahkan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi setelah Rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi kalau mencukupkan dengan Rabbana walakal hamd cukup. Sudah sah. Wa insya'a zada.
Kalau dia ingin silahkan dia tambah lagi. Ahlus tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini bacaan bangkit dari rukuk tadi, sudah tegak berdiri setelah mengucapkan Rabbana walakal hamd. Boleh ditambah mil as-samawati wa milal ard dan seterusnya, dan juga ahlu tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu dan seterusnya. Walahu ayyaqula ghairahu mimma warada. Kata beliau boleh membaca yang selain ini dari bacaan atau zikir yang ada dalam hadis. Beliau mengisyaratkan di sana ada lafaz yang lain. Dalam riwayat yang lain bisa juga. Wa insya'a jika dia mau qala dia ucapkan Allahumma rabbana lakal hamd bila wawin tanpa huruf waw. Jadi boleh dia katakan rabbana walakal hamd. Boleh juga Allahumma rabbana lakal hamd tanpa waw. Kalau tanpa waw pakai Allahumma. Allahumma rabbana lakal hamd. Taufik. Kemudian berapa tadi yang beliau sebutkan? Rabbana walakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd tanpa waw. Liwurudihi fi hadithi Abi Sa'id wa ghairihi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id dan yang selainnya. Baik, kemudian lanjut. Fa in adrakal ma'mumu al-imama fi hadzal ruku'i fa huwa mudrikun lirrak'ah. Fa in adrakal ma'mumul imam, jika si makmum ini mendapati si imam fi hadzal ruku' dalam keadaan ruku', fa huwa mudrikun lirrak'ah, maka dia terhitung mendapati rakaat. Tsumma yukabbir wa yakhir. Kemudian kata yang dimaksud oleh beliau di sini, kapan seseorang terhitung mendapati rakaat dalam sholat jamaah, yaitu ketika si makmum ini mendapati rukuknya si imam. Jadi ketika si imam sudah rukuk, makmum masuk, takbir dulu tentunya, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu dia takbir untuk rukuk. Waktu dia takbir, si imam masih dalam posisi takbir. Waktu dia sudah menuju rukuk, si imam posisi rukuk, berarti dia terhitung mendapati rakaat itu. Tapi kalau si imam sudah bangkit, sudah selesai. Si makmum tadi tidak dapat rakaat itu berarti. Tsumma yukabbir, kemudian dia bertakbir, wa yakhirru sajidan, takbir, wa yakhirru sajidan, untuk melakukan sujud. Ingat takbirnya ini di sela-sela mau sujud. Jangan masih berdiri Allahu Akbar baru mau sujud, jangan. Ketika dia sudah menunduk, ingin sujud, turun ingin sujud, disitulah dia membaca Allahu Akbar. Berdiri, bangkit dari rukuk. Setelah ketika dia mau sujud, nanti sudah turun baru mengatakan Allahu Akbar.
Paham di sini ikhwah? Ketika dia sujud usahakan Allahu Akbar itu sudah selesai ya. Jangan sebagian imam yang terdengar biasa sudah sujud masih Allahu Akbar, belum kelar. Berarti dia membaca bacaan bukan pada tempatnya. Menyelisihi sunnah itu. Wala yarfa'u yadayhi fayad'u rukbatahu thumma yadayhi thumma wajhahu. Wala yarfa'u yadayhi, dan dia tidak mengangkat tangan. Jadi ketika dia mau sujud dia tidak angkat tangan. Paham ini? Antum mau sujud, turun sujud tidak angkat tangan. Langsung sujud saja. Fayad'u rukbatahu thumma yadayhi thumma wajhahu. Nah, ketika ingin sujud ini apa yang duluan dia letakkan di lantai. Kata beliau, fayad'u rukbatahu, rukbahnya dulu, lututnya dulu yang kena di lantai. Thumma yadayhi, kemudian tangan. Thumma wajhahu, kemudian wajahnya. Paham ikhwan? Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat tangan dulu baru lutut. Namun mazhab Hambali dan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama adalah lutut dulu, setelah lutut baru tangan, setelah itu baru wajah. Wa yumakkin jabhatahu wa anfahu wa rahataihi minal ardh, dan dia letakkan dengan bagus jabahnya, jidatnya, hidungnya, dan rohataihi minal ardh, rohahnya yaitu telapak tangannya ini. Dia tempelkan di lantai dengan bagus. Begitu juga jidatnya. Jadi jangan asal-asalan misalnya yang penting kena, tidak. Dia memang betul-betul tempelkan di lantai. Wa yakunu ala atrafi asabi'i rijlaihi muwajjihan atrafahu ilal qiblah. Kemudian kata beliau, kondisi atrafi asabi'i rijlaihi, ujung jari jemari kakinya, muwajjihan atrafahu ilal qiblah, menghadap ke kiblat. Jadi ketika dia sujud, ujung jari jemari kakinya kemana? Menghadap kiblat, dia tekan. Ketika dia sujud, ujung jari jemari kakinya itu dia tekan begitu, sehingga ujungnya menghadap kiblat. Kakinya biasa seperti kita sujud, bukan tangan ya, kaki. Ustadz, kalau tidak dilakukan seperti itu Ustadz, sahji. Yang penting kakinya, ujung kakinya itu kena di lantai, menyentuh lantai sudah sah. Tapi yang sempurna, yang afdol adalah dia tekan sehingga ujung kakinya menghadap ke kiblat. Wasujudu ala hadhil a'dha'is sab'ah ruknun. Sujud di atas anggota tubuh yang 7 ini hukumnya rukun. Anggota tubuh yang wajib, yang dimaksud oleh beliau ini yang mana? Abdullah. Jidat sama hidung, kemudian 2 tangan, kemudian 2 lutut, kemudian 2 kaki, berarti 7 semua. Itu harus sujud. Kalau ada salah satunya yang tidak sujud, tidak sah
Sementara sujud hidungnya tidak menyentuh lantai, tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya, tidak sah sholatnya. Atau kakinya dia angkat sebelah misalnya, tidak sah sholatnya, tidak sah sujudnya. Tangannya dia angkat sebelah juga tidak sah. Ustadz, dia tidak Ustadz, cuma artinya dia angkat tapi dia taruh ulang juga tidak boleh seperti itu ya. Sebagian ulama mengatakan wajib ketika dia sujud tidak boleh dia angkat-angkat itu anggota sujudnya. Karena ada sebagian sementara sujud dia angkat tangannya, tidak boleh. Ingin membersihkan sesuatu misalnya, tidak boleh. Ketika sujud wajib antum terus menempelkan anggota sujud yang 7 tadi. Sementara sujud, jangan angkat-angkat. Hah? Sudah sujud dia rasa kurang bagus, dia angkat lagi jidatnya, kemudian dia kasih bersih, baru dia sujud lagi. Ini bahaya, bisa menyebabkan sholatnya batal. Wa yustahabbu mubasharatal musalli bi butuni kaffaihi. Wa yustahabbu mubasharatul musalli bi butuni kaffaihi wa dhammu asabi'ihima muwajjihatan ilal qiblah ghairu maqbudatin rafi'an mirfaqaihi. Kata beliau, disunnahkan seorang orang yang sholat ini dia menempelkan seluruh telapak tangannya, telapak tangannya dia tempelkan di lantai. Kemudian dalam perhatikan, dalam posisi seperti apa? Seperti ini. Jari jemarinya direkatkan, tidak boleh renggang ketika sujud ini. Kemudian dia hadapkan ke kiblat, lurus, bukan begini, bukan juga begini ketika sujud atau begini tapi lurus, ditutup begini, bukan begini. Ada yang saya perhatikan sujud tangannya renggang, menyelisih sunnah. Yang sunnah ditutup begini, renggangkan, jari jemarinya direnggangkan, direkatkan. Baik, demikian ikhwah. Ada yang ingin bertanya? Sahal? Insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya insyaallah. Jadwal seperti biasa ya, malam Senin sama malam Selasa. Berhubung malam Senin kita libur, jadi saya ganti malam apa ini? Malam Rabu. Pekan ini saja, pekan depan sudah seperti biasa normal. Baik, tidak ada yang ingin bertanya? Reza. Ada yang ditanyakan Reza? Kajian begini bawa apa Reza? Bawa buku Reza. Kemudian pulpen nulis. Bukan bawa mushaf. Bawa mushaf itu nanti pelajaran tafsir. Iya Reza. Jangan kebalik. Kesempatan bagi antum sebenarnya ini, karena orang yang mengajarkan fikih seperti ini, artinya kapan lagi antum belajar fikih itu? Ustadz, saya mau fokus hafal Quran Ustadz. Antum mau pulang kampung, mana dakwah pakai hafal Quran begitu? Ya di kampung orang tanya hukum, ini hukumnya sholat saya sah atau tidak? Saya tadi imamnya tadi menambah 1 rakaat. Imamnya, kemudian makmumnya apa yang dilakukan?
Kalau kalian tidak belajar fikih tidak bisa itu jawab. Kalian juga mengamalkan susah. Perhatikan belum selesai ini majelis. Itu. Majelisnya belum ditutup. Nanti kalau sudah ditutup baru bisa ngobrol. Perhatikan kesempatan bagi antum, antunna juga akhwat untuk belajar fikih. Mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah antum, terutama sholat. Ini insya Allah setelah sholat ada zakat di kitab ini, pelajaran zakat kemudian puasa. Baik. Pulang kampung Ustadz Reza, ya saya tadi sholat Ustadz, imamnya lebih dari 1 rakaat Ustadz, apa yang saya harus lakukan? Lebih dari 1, maksudnya dia sholat zuhur tambah 1 rakaat, lupa. Sudah diingatkan Ustadz, dia masih tetap berdiri Ustadz. Subhanallah, subhanallah, dia masih tetap berdiri. Lanjutkan sholatnya. Apa yang dilakukan makmum? Antum bisa jawab. Kalau antum tidak belajar fikih tidak bisa. Tidak bisa jawab pakai hawa nafsu, harus pakai ilmu. Umat membutuhkan ilmu fikih lebih dari sekedar ilmu akidah. Artinya akidah antum belajar cuma berapa jam, yang perkara penting-penting sudah cepat itu. Bukan meremehkan pelajaran akidah, tapi kalau fikih banyak sekali cabang-cabangnya, perincian-perinciannya banyak. Contohnya di sholat. Ustadz, setelah salam Ustadz baru saya ingat Ustadz, saya tidak melakukan sujud. Sujud saya cuma 1 kali waktu di rakaat kedua tadi. Ingatnya nanti setelah salam. Apa antum jawab? Nah itu penting belajar fikih. Karena ini berkaitan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sah atau tidak. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji di antara kalian siapa yang paling bagus amalannya. Paling bagus amalan itu seperti apa? Ikhlas, menjauhi kesyirikan, dan juga mencontoh Rasulullah SAW. Antum bisa mencontoh Rasulullah tanpa belajar fikih? Tidak bisa. Harus belajar fikih, tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesempatan ini di pondok ada yang ngajarkan antum. Jangan disia-siakan. Baru bermalas-malas, alasan cuma fokus menghafal. Ya, kalau masih anak-anak tidak ada masalah. Kalau sudah mulai ulia, itu sudah mulai dewasa itu. Butuh belajar fikih antum. Iya. Alhamdulillah di program mazhab Hambali beberapa ikhwah ada yang rajin datang. Saya apresiasi, saya beri semangat, mudah-mudahan istiqomah belajar terus. Mereka nanti akan bermanfaat bagi umat yang betul-betul belajar fikih. Antum pulang kampung orang tanya, tadi saya sholat saya ini sah atau tidak? Jawab sama hafalan Al-Quran tidak bisa. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.